Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil kemarin adalah bahwasannya apa? Termasuk kaidah yang sangat besar, al-asl fil amr lil faur. Hukum asal perintah itu langsung dikerjakan. Gak boleh ditunda-tunda, itu hukum asalnya. Jadi kalau perintah sholat ya sholat langsung, jangan ditunda-tunda. Perintah puasa ya saat itu puasa juga, puasa Ramadan, jangan ditunda-tunda. Karena penundaan amalan berakibat apa? Berakibat akan bertumpuknya amalan tersebut sehingga orang malas untuk mengerjakannya. Oleh karena itu para ulama sampai menyarankan kalau punya hutang puasa, setelah selesai puasa Ramadan segera diganti. Karena penundaan-penundaan itu nanti berakibat apa? Akhirnya malas untuk menggantikannya. Yang ujung-ujungnya tidak menggantikan. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat halaman 124, perhatikan baik-baik bagian bawah itu. Qauluhu illa idzan nadbu awal kurhu ulim. Kecuali kalau perintah tersebut untuk perintah yang sifatnya sunnah atau larangan tersebut larangan yang sifatnya makruh. Diketahui. Kalau diketahui berarti lain lagi. Wa illa hukum asalnya, na barakallahu fikum, yang namanya perintah itu menunjukkan wajib untuk dikerjakan alal faur. Atau apa itu faur? Langsung, tanpa ditunda-tunda. Ewa. Yang namanya larangan juga sama. Larangan, nah hukum asalnya apa? Harus ditinggalkan alal faur secara langsung, tanpa ditunda-tunda. Kita lihat, kecuali kalau itu sunnah atau makruh diketahui. Faqauluhu idzan nadbu a'idun ilal amr, ya kan? Apabila itu perkara sunnah itu kembali kepada amr, kepada perintah. Wa qaulu awil kurh a'idun ila nahi, atau kurh itu makruh kembali kepada nahi, itu larangan. Wa hadzal istisna ala sabil tamtsil. Perhatikan baik-baik ini, pengecualian ini barakallahu fikum berdasarkan apa? Nah, atau di atas sisi tamtsil, ini berikan contoh saja. Paham ya? Memberikan contoh bahwasanya kalau perintah tersebut ternyata larinya kepada sunnah, berarti sunnah hukumnya. Kalau larangan tersebut larinya kepada perkara makruh, berarti hukumnya apa? Makruh, seperti itu. Wa illa faqad yadullul amr ala ibahah. Jika tidak demikian, maka terkadang perintah itu menunjukkan ibahah, pembolehan. Ingat-ingat ya, perintah itu pun terkadang menunjukkan apa? Pembolehan. Sebagaimana yang sudah kita lewati kemarin, masalah apa? Larangan berburu ketika ihram. Ya enggak? Nah, kemudian ketika selesai ihram, nah barakallahu fikum, apa? Wa idza halaltum fastadu, ya enggak? Wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah halal, berburulah kalian. Perintah atau bukan ini? Perintah, tapi apakah harus berburu atau boleh-boleh saja? Boleh-boleh saja. Perintah di sini lil ibahah namanya. Jadi jangan sampai bingung ya. Terkadang perintah namlil wujub, terkadang namlil ibahah, ya, terkadang lin nadab, ya, itu menunjukkan sunnah atau semisalnya. Naam. Perhatikan baik-baik di situ. Kemudian apa barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan di situ. Wa nahyu ala raf'il haraj, dan terkadang larangan pun tujuannya bukan pengharaman tapi dalam rangka untuk apa? Mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang memberatkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa kullu hadza yata'ayyan bil qara'in, ini semuanya bisa dipastikan dengan qarinah, tanda. Adanya qara'in, tanda-tanda yang memalingkan dari hukum asal itu terkadang ada. Au bitanzilihi 'alal qawaid asy-syar'iyyah, atau didudukkan sesuai dengan kaidah syar'iyyah. Wal maknanya perhatikan baik-baik maknanya itu, idza 'ulima an-nadbu fil amr, kalau diketahui an-nadbu yaitu perkara sunnah dalam perintah. Paham ya? Perkara itu sunnah bentuknya perintah, awil kurhu fin nahi, atau perkara itu makruh bentuknya larangan, fa na'khudh bima 'alimna, maka kita mengambil sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kita mengambil sesuai dengan apa yang kita ketahui. Wa na'lam hadza imma min fi'lir rasul, ini semuanya kita mengetahui imma dengan perbuatan Rasulullah SAW. Kita ketahuinya dari apa? Dari perbuatan Rasulullah SAW, au min qaulih, atau dari ucapannya, au min ijma'il ulama, atau kesepakatan para ulama, au min wujudin nadhirin lahu, atau adanya sesuatu yang serupa dengannya fi syara' di dalam syariat ini. Qad sarraha bi annahu lin-nadbi, sungguh telah terang-terangan bahwasanya itu adalah perkara an-nadb, itu sunnah au ma asbah dzalik, atau yang semisal itu. Jadi barakallahu fikum hidakumullah, suatu perintah terkadang berubah menjadi
sunnah ataukah yang lainnya itu dengan qara'in, tanda. Paham ya? Tanda tersebut imma dari ucapan Rasulullah, imma dari perbuatan Rasulullah, imma kesepakatan para ulama, atau adanya sesuatu yang semisalnya. Paham ya? Kita kan menghukum sesuatu kan imma lihat langsung, atau mendapatkan kabar yang jujur terpercaya, atau melihat orang yang semisalnya, ya enggak? Melihat orang yang semisalnya sehingga kita bisa menghukuminya. Naam, seperti itu. Al-muhim kata beliau, al-muhim yang penting kata beliau, anna turakal ilmi bi anna al-amra lin-nadab wan nahyil karahah katsirah. Masyaallah. Kata beliau yang penting bahwasanya metode atau jalan-jalan untuk mengetahui bahwasanya perintah itu untuk sunnah, larangan itu untuk pemakruhan, itu banyak sekali kata beliau. Ahyanan terkadang yaqulul amru laisa lil wujub walal istihbab. Bayangkan ini. Terkadang datang perintah, perintahnya bukan untuk wajib dan bukan untuk sunnah. Datang perintah, perintahnya bukan untuk wajib dan juga bukan apa? Untuk sunnah. Tapi kita lihat, bal i'adatil hal ila ma karat alaih. Bahkan apa? Untuk mengembalikan keadaan sebagaimana awal mulanya. Maksudnya bagaimana? Kalau awal mula sebelum dilarang itu halal, nanti setelah dihalang kok, setelah dilarang kok diperintahkan lagi kembali ke hukum asal halal itu loh. Paham belum? Jadi terkadang perintah itu bukan untuk wajib, bukan untuk apa? Sunnah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Apa? Tanpa meja. Naam. Kita lihat di sini. Kenapa demikian barakallahu fiikum? Dikarenakan qara'in tanda-tanda yang ada. Kita lihat mislu qouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wal syahrul haram wal hadya wal qala'id wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu. Ini perhatikan ini. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian melanggar syair-syair Allah. Melanggar atau barakallahu fikum melampaui batasannya. Barakallahu fikum. Dan jangan pula kalian melanggar berbuat kriminalitas atau kejahatan di bulan-bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, itu bulan-bulan haramkan. Ada berapa? Ada 4 kan? Barakallahu fikum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa lagi? Muharram, kemudian apa lagi? Rajab. Nah itu diharamkan kita melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti kejahatan, kedzaliman, peperangan. Itu pun kalau kita telusuri bagaimana sejarah Rasulullah dan para sahabat ketika berperang, biasanya selain bulan-bulan haram tersebut. Paham ya? Ada terkadang bulan Syawal, terkadang bulan Ramadan, kan gitu. Kita lihat di sini. Walal hadya walal qala'id, dan jangan pula kalian apa? Barakallahu fikum, melanggar. Al hadiyah itu hewan sembelian yang biasanya dipakai untuk membayar denda atau dam ketika dia melakukan ritual atau barakallahu fikum amalan haji, kemudian dia meninggalkan salah satu kewajibannya, maka barakallahu fikum dianjurkan untuk membayar dam atau denda dengan sembelian al-hadi tadi itu. Barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu membawa, karena saat itu mungkin di situ belum ada orang yang jualan. Kalau sekarang kan banyak orang jualan hewan di sana. Hewan untuk apa? Dijadikan apa? Barakallahu fikum dam atau denda tadi itu. Walal qala'id, qala'id itu juga hewan sembelian untuk dijadikan apa? Dam juga, cuman sudah ada tanda-tandanya. Sudah ada tandanya, dikalungi dengan sesuatu yang untuk jadi tanda alamat. Wala aminal baitul haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Dan juga jangan kalian melanggar, membikin tindakan kriminalitas kejahatan orang-orang yang sudah apa? Barakallahu fikum, mereka menuju ke Baitul Haram. Jangan membikin keonaran di bulan-bulan tersebut. Yang mereka mencari keutamaan dari Rabb mereka dan juga keridhaannya. Wa idza halaltum fastadu, in syahidnya. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian sudah tahallul, sudah selesai ritual umroh atau hajinya, maka berburulah kalian. Perintah di sini bukan perintah lil wujub, bukan juga perintah lil istihbab, tapi lil ibahah, pembolehan. Inilah yang dikenal dengan apa? Barakallahu fikum, bahwasanya tidak selamanya al-amr lil wujub dan tidak selamanya al-amr lil istihbab. Paham ya? Cuman hukum asalnya al-asl fil amr yadullu 'alal wujub, itu kaidahnya, kaidah usulnya seperti itu. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib, alal faur, dikerjakan langsung tanpa ditunda-tunda, itu hukum asalnya. Tapi terkadang antum lihat di sini, perintah untuk berburu ini wajib enggak? Enggak wajib. Sunnah atau bukan?
Antum? Bukan sunnah juga tapi ibahah, pembolehan. Mau berburu silakan, enggak masalah gitu. Nah, kita lihat di sini. Fahuna amrun bil istiyad ba'dal hil. Di sini, nah barakallahu fikum, perintah untuk berburu setelah tahallul, walaysa 'ala sabilil wujub bil ijma' wala 'ala sabil istihbab aidha. Bukan dalam bentuk perintah yang sifatnya wajib, bukan pula perintah yang sifatnya sunnah, mandub, mustahab atau yang semisalnya. Walihada lam ya'mal muslimun bihada. Oleh karena ini kaum muslimin tidak beramal dengan ini, yakni ma minhum ahadun idza halla dhahaba yatlub shayd. Enggak ada seorang pun yang apabila sudah tahallul kemudian pergi berburu. Paham ya? Karena berburu di sini enggak wajib, enggak sunnah juga, tapi apa tadi Husain? Pembolehan, ibahah. Mahum soalnya ya? Nah barakallahu fikum, difahami baik-baik. Lakin al-amra bihi ba'da an-nahyi anhu yufidu raf'an nahyi. Akan tapi perintah diperintahkan setelah larangan itu memberikan faedah apa? Terangkatnya larangan tersebut. Paham ya? Dulunya misalkan dilarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang kunjungilah, ziarilah. Perintah setelah larangan. Berarti menunjukkan apa? Larangan tersebut sudah diangkat. Paham maksudnya? Pembolehan gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah, fayabqa al-istiyad 'ala ma kana 'alaihi min qabl. Maka hukum istiyad berburu tersebut tetap sebagaimana awal mulanya sebelum larangan. Awal mulanya boleh, tapi ketika ihram dilarang, kemudian kalau diperbolehkan lagi kembali ke hukum asal boleh gitu loh, enggak wajib. Fayakunu halalan, maka halal diperbolehkan. Lakin qad yakunu shayd wajiban kama law turral insan ilal akl wala tariqa lahu illa shayd fa huna yakunu shayd wajiban. Ini lain lagi pembahasannya. Akan tetapi terkadang berburu itu wajib hukumnya, bukan sunnah lagi. Bukan pembolehan lagi, bukan sunnah pula tapi wajib. Kapan itu? Sebagaimana kalau seandainya orang terpaksa dia harus makan di situ karena posisinya mungkin kelaparan misalkan, terpaksa harus makan, harus berburu. Enggak ada jalan lain kecuali harus berburu. Tidak ada jalan lain kecuali harus berburu. Fahuna yakunu shaydu wajiban. Di sini apa? Berburunya jadi wajib. Awal mulanya enggak boleh jadi wajib. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegakkan tulang punggungnya. Karena kalau misalkan dia enggak makan mungkin meninggal gitu ya. Darurat. Sudah kita lewati dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah Sa'di rahmatullah alaih. Bagaimana untuk masalah darurat itu? Walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'atirari. Kalau yang namanya kewajiban itu orang itu enggak mampu, enggak jadi wajib lagi. Dan ketika dia terpaksa, sesuatu yang haram jadi halal. Paham ya? Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu membolehkan, menghalalkan sesuatu yang semula diharamkan atau dilarang. Tapi sesuai dengan apa kemarin? Kadar daruratnya. Enggak boleh ekstrim berlebihan. Paham ya? Wa kullu ma yahtajuhu ad-darurah wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Paham ya? Setiap perkara yang haram kemudian datang darurat, maka boleh dikonsumsi sesuai dengan kadar daruratnya. Selebihnya haram. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau di sini, wa qad yakunu mustahabban hasba ma yaqtarin bihi minal ahwal. Terkadang juga hukumnya sunnah enggak sampai wajib sesuai dengan keadaannya. Inilah yang namanya apa barakallahu fikum? Kaidah usul itu kita kembalikan ke asal dulu, nanti kalau ada cabangnya baru kita kembangkan. Karena dalam barakallahu fikum ilmu usul fikih itu kaidah asal itu kaidah inti. Jadi nanti kalau misalkan ada yang cabang dari asal tersebut berarti apa? Tinggal dikembangkan itu. Seperti al-asl fil amr yadullu 'alal wujub wa 'alal faur, dua itu. Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib dan juga 'alal faur. Apa 'alal faur? Dikerjakan langsung. Enggak boleh tunda-tunda. Itu hukum asalnya. Kita lihat lagi berikutnya, wa qalu awil kurhu ulim, atau larangan tersebut barakallahu fikum untuk apa? Untuk pemakruhan. Berarti bukan li tahrim, karena an-nahyu ada dua. An-nahyu li tahrim wa nahyu lil karahah. Larangan untuk pengharaman dan larangan untuk apa? Karahah, itu pemakruhan. Kita lihat di sini. Kadzalika idza alimna bil qarinah anna an-nahya lil karahah. Seperti itu pula apabila kita mengetahui dengan adanya tanda bahwasanya larangan itu lil karahah, larangan itu adalah untuk pemakruhan, fa innana
nasrifuhu minat tahrim ila al-karahah. Berarti kita barakallahu fikum memalingkan larangan yang semula haram menuju karahah itu makruh. Wa yumkin an numatsil lidzalika binahyi 'anil iltifat bis shalah. Dan memungkinkan kita contohkan di sini. Kita contohkan untuk kaidah tersebut yaitu larangan menoleh ketika salat. Larangan menoleh ketika salat. Fa innahu laysa lit-tahrim bal lil-karahah. Hukumnya enggak sampai tingkatan haram tapi makruh. Paham ya? Dalilnya mana? Wa dalilu 'ala dzalik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajazal iltifat li adna hajatin. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan untuk menoleh, dikarenakan kebutuhan yang bisa dikatakan kebutuhan yang paling rendah pun, paham ya? Yang paling kecil pun. Wal haram la yajuzu li adna hajatin. Sedangkan kalau itu haram, perkara yang sesuatu yang kecilnya atau sesuatu yang sedikit itu kan enggak diperbolehkan kalau yang namanya haram. Ketika Rasulullah membolehkan berarti menunjukkan enggak sampai haram tapi makruh. Contoh yang lain apa kemarin? Contoh yang lain adalah minum dengan berdiri. Datang larangan, datang juga Rasulullah suatu ketika minum dengan berdiri. Larangannya kuat sekali, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Tapi ternyata suatu ketika Rasulullah pernah dijumpai minum dalam keadaan berdiri. Nah, para ulama membawa kepada mengambil istinbat pendalilan dari hadis tersebut untuk menjamak dua hadis tadi yang dohirnya kontradiksi. Dibawa kepada apa? Bahwasannya larangan di situ bukan li tahrim tapi lil karahah. Yang namanya lil karahah makruh hukumnya ya, afdalnya ditinggalkan. Seperti itu. Kita lihat sini. Bala budda min darurah, bahkan haram itu diperbolehkan kalau ada darurat. Berikutnya, wa katsiran ma yakunu ad-dalil ala anna nahyal karahah fi'l Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang kata beliau, kebanyakannya dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan itu adalah untuk pemakruhan bukan pengharaman adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiikum, ya, perhatikan kitabnya ya, simak baik-baik. Sama salah sebagai contoh, sabata anhu annahu naha 'an syurbi qa'iman. Kata-kata tadi ya, bahwasanya ternyata datang hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang minum dalam keadaan berdiri. Melarang minum dalam keadaan apa? Berdiri. Wa fi ba'dil alfat, dan pada sebagian lafaz-lafaz yang lain, zajara 'an syurbi qa'iman. Beliau menghardi orang yang apa? Minum dalam keadaan berdiri. Lakinnahu syariba qa'iman bi adna hajatin. Tapi ternyata suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri padahal apa? Alasannya sangat kecil. Maksudnya itu bukan perkara yang istilahnya harus dengan berdiri, tapi beliau ternyata minum itu loh dengan berdiri. Fa syariba qa'iman min sunnah mu'allaq walau barakallahu fikum walau kana nahyu lit tahrim ma syarib. Suatu ketika Rasulullah minum dengan berdiri. Barakallahu fikum, yaitu dengan apa? Sesuatu yang digantungkan, karena mungkin saat itu kalau tempat itu kan cangkir atau tempat-tempat air kan terbuat dari apa? Kulit. Paham ya? Ada yang digantungkan, ada yang dilepas, ada yang dibawa ke perjalanan atau safar yang semisalnya. Kirbah atau yang semisalnya itu ya. Kita lihat di sini. Jadi beliau minum langsung apa? Langsung dari apa? Langsung dari tempatnya tersebut kemudian dalam keadaan berdiri. Kita lihat sini. Kalau seandainya larangan itu adalah pengharaman, masyarib, niscaya Rasulullah enggak minum. Maksudnya enggak minum dan berdiri. Li'annahu bi imkanihi an yahmil shan wa yunziluhu ilal ard wa yashrab. Karena memungkinkan Rasulullah itu membawa gelas tadi itu atau cangkir tadi itu. Paham ya? Memungkinkan untuk apa? Membawa kemudian atau menurunkan dekat tanah kemudian duduk dan minum. Tapi Rasulullah tidak menurunkannya, langsung minum dalam keadaan posisi berdiri. Paham maksudnya nih ya? Seperti itu. Kalau seandainya haram kan Rasulullah langsung mengambil kemudian posisinya mendekat ke tanah, duduk atau jongkok itu ya, minum. Karena jongkok juga dihitung duduk ya. Duduk jongkokan itu enggak dikatakan berdiri. Kita lihat sini. Wa syariba min ma'in zamzam qa'iman, dan juga Rasulullah minum dari air Zamzam dalam keadaan berdiri. Wa dzalika lisdihamin nas wa kathratihim, karena saat itu penuh berkerumunan manusia, penuh banyaknya manusia haulah sekelilingnya, sehingga kalau duduk mungkin sulit. Paham ya? Kalau orang penuh, ramai, berdesak-desakan itu kan kalau duduk juga sulit di situ.
Na'am, itu kisahnya. Wa hadhi hajatun wa laysat darurah, ini adalah hajah karena adanya keperluan, kebutuhan bukan darurat. Li'annahum law ra'awhu tahayya'a lil julus la afsahu lah wa alaihi fayakunu nahyuhuna lil karahah. Dikarenakan kalau seandainya saat itu mereka melihat Rasulullah, nah barakallahu fikum, mempersiapkan dirinya untuk duduk, niscaya mereka akan melapangkan dan meluaskan tempatnya. Tapi kenapa Rasulullah sengaja minum dengan berdiri? Berarti menunjukkan bahwasanya larangan di sini lil karahah. Jadi larangannya bukan li tahrim, lil karahah, makruh hukumnya ya. Nah, sudah kita lewati kalau makruh hukumnya apa yang afdalnya dikerjakan atau tinggalkan, alhamdulillah ditinggalkan. Kalau sunnah itu tidak sampai tingkatan wajib, tapi afdalnya dikerjakan. Kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Wa amma madhhaba ilahi ba'dul ulama min anna fi'lahu la yukhassas qawlahu wa la yanquluhu an hukmihi al-asli. Dan adapun pendapat sebagian ulama bahwasannya perbuatan Rasulullah itu tidak bisa mengkhususkan ucapannya, nah tidak pula bisa memindahkan dari hukum asalnya, fahadha ghair sahih, yang mengatakan bahwasannya haram enggak bisa dipalingkan dari pengharaman menuju apa? Nalil karahah, enggak bisa. Karena apa? Karena perbuatan tersebut tidak bisa mengkhususkan ucapannya. Paham ya? Maksud ucapannya kan melarangan. La yashrabanna ahadukum qa'iman, ucapan bukan? Ucapan, kata mereka ucapannya lebih kuat ini, ucapan ini enggak bisa dikhususkan dengan perbuatannya, walaupun Rasulullah minum dengan berdiri pun enggak bisa memalingkan dari hukum asalnya, kata mereka seperti itu. Naam, fa hadza ghair sahih, ini tidak benar. Paham ya? Yang ini tidak benar ya. Wa mimman dhahaba ila hadza asy-Syaukani rahimahullah, dan termasuk dari kalangan para imam yang berpendapat seperti ini Imam Syaukani rahimahullah, fa innahu yara anna fi'lar Rasul sallallahu alaihi wasallam la nam yukhassis qawlahu wa yuqaddim 'umum al-qawl, lakin al-qawlahu rahimahullah marjuhun li anna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu kilahuma sunnah wa taqdimu 'umum al-qawl yastalzim tarh as-sunnah al-fi'liyah. Artinya di sini termasuk yang berpendapat bahwasanya haram enggak bisa dibawa kepada makruh dalam masalah ini adalah na barakallahu fikum pendapat Imam Syaukani rahimahullah taala, yang mana beliau berpandangan perbuatan Rasulullah SAW tidak bisa mengkhususkan ucapannya. Nah, dan lebih mengedepankan keumuman ucapan dari itu ya, ucapan larangan apa? Minum dengan berdiri. Akan tapi beliau rahimahullah Imam Syaukani, ucapan tersebut marjuh itu lemah. Rajih itu kuat, marjuh lemah. Dikarenakan ucapan Rasulullah SAW dan perbuatannya kedua-duanya sunnah, dan mendahulukan umumnya ucapan itu mengharuskan apa? Mengharuskan meninggalkan sunnah yang sifatnya perbuatan. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fiikum, kesimpulannya Imam Syaukani menguatkan larangan tersebut larangan li tahrim bukan lil karahah. Mohon salah ya. Nah barakallahu fiikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.